Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Tanti Hidayati dari kelas SY 19D1, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Pelita Bangsa akan membahas mengenai wakaf produktif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dalam sejarah perkembangan umat Islam, khususnya di Indonesia, wakaf memiliki kontribusi yang besar. Saking besarnya, peran wakaf hampir sulit dibayangkan bagaimana perkembangan umat Islam tanpa wakaf. Namun demikian, seiring dengan semakin pesatnya budaya wakaf, muncul banyak kritik, terutama banyaknya fenomena kemunculan wakaf yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, semakin sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin. Akibatnya, dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, namun hanya mampu bertahan hidup secara tertatih-tatih. Untuk itu, diperlukan model pengelolaan wakaf secara tepat. Jadi sebenarnya apa sih pengertian wakaf itu? Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab waqafa yang artinya menahan atau menghentikan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Pasal 1 Ayat 1, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam atau mata air untuk diambil airnya. Pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan wakaf adalah nazir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dalam hukum Islam, untuk terwujudnya wakaf harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama adalah wakif, yang kedua benda yang diwakafkan, yang ketiga mauquf alaih atau nazir, dan yang keempat adalah ikrar wakaf. Wakif ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Selain itu, benda milik pelaku wakaf bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Ikrar atau pernyataan wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf dan harus dilakukan secara lisan atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Nazir dapat terdiri dari perorangan, organisasi, atau badan hukum.
Apabila perorangan, nazir harus memenuhi syarat-syarat berupa dewasa, sehat akal, dan cakap bertindak hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah, dan beragama Islam. Untuk nazir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusnya memenuhi syarat nazir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. Apa aja sih macam-macam wakaf itu? Yang pertama ada wakaf uang, yang kedua wakaf uang tunai, yang ketiga sertifikat wakaf tunai, dan yang keempat wakaf saham. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. Sebagaimana yang disebut Al-Mawardi, Abu Saud meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih Islami menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Di antaranya, wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Yang selanjutnya termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf yang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Secara umum, definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Di Indonesia, wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Manfaat wakaf tunai antara lain yang pertama, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Yang kedua, melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dan yang ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Sejak dilegalkannya program wakaf uang sejak tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 41 mengenai wakaf dan fatwa MUI terkait wakaf, maka beragam program wakaf baik dari pemerintah maupun swasta mulai berkembang dengan pesat. Berbagai lembaga wakaf mulai menawarkan berbagai macam program yang nantinya ditawarkan ke berbagai macam donatur dari kalangan masyarakat atas ataupun lembaga-lembaga besar yang mempunyai unit pelayanan zakat atau UPZ sendiri.
Beberapa program itu diantaranya yang pertama, program pemakaman berbasis wakaf produktif, kemudian program polis asuransi berbasis wakaf produktif, program rumah sakit bersalin berbasis wakaf produktif, dan juga program wakaf perkebunan berbasis wakaf produktif. Program pemakaman berbasis wakaf produktif. Program ini dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Pro 99 Bandung. Konsepnya sangat simpel, yaitu membangun sebuah lahan pemakaman yang diperuntukkan untuk membantu para duafa. Setiap pewakaf diberikan pilihan untuk berwakaf sesuai dengan harga tanah yang ada dan diberikan fasilitas kafling untuk pemakaman keluarganya. Pemakaman ini dibangun senyaman mungkin. Di sekeliling pemakaman dibangun berbagai fasilitas yang dapat menghasilkan benefit seperti masjid, pesantren tahfiz, taman bermain, dan lain sebagainya untuk lembaga yang nantinya dialirkan kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya. Program polis asuransi berbasis wakaf produktif. Program ini dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Konsepnya, lembaga wakaf yang bersangkutan mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi yang ada untuk mengadakan perjanjian dengan para donatur. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian terkait persenan wakaf yang nantinya akan didonasikan kepada Lembaga Wakaf Al-Azhar setelah sang donatur meninggal dunia atau setelah jangka waktunya asuransi jatuh tempo. Namun besaran donasi yang diberikan tidak lebih dari 1/3 jumlah asuransi yang diberikan kepada donatur karena mempertimbangkan hak ahli waris dari yang bersangkutan. Program ini merupakan program jangka panjang yang nantinya bisa dijadikan aset real. Lalu aset yang terkumpul dijadikan modal atau bisnis yang dikembangkan secara produktif dan hasilnya dialirkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan. Program rumah sakit bersalin berbasis wakaf produktif. Program ini dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Rumah Wakaf Indonesia RWI Bandung. Program ini sebenarnya berbentuk sosial murni karena diperuntukkan untuk keluarga miskin dan duafa. Benefitnya diambil dari pasien-pasien yang bayar dari keluarga yang mampu. Lalu hasilnya dikembangkan untuk membangun fasilitas-fasilitas lain yang manfaatnya juga dialirkan kepada para duafa yang membutuhkan. Targetnya nanti akan dibangun beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dari keuntungan yang didapat dari pembayaran keluarga yang mampu. Jadi, di sini berlaku konsep pengambilan donasi dari mereka yang mampu dan dialirkan kepada mereka yang kurang mampu. Wakaf perkebunan berbasis wakaf produktif. Program ini dikembangkan oleh Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Program ini lebih kepada pemberdayaan aset wakaf berupa tanah luas yang berada di tempat-tempat yang strategis pedesaan untuk lahan perkebunan. Segmen perkebunan tersebut disesuaikan dengan tempat dan kecocokan tanah dengan tanaman yang bernilai jual cukup tinggi seperti perkebunan kelapa, karet, jabon, dan sengon. Hasil dari perkebunan tersebut dijual dan keuntungannya dialirkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan para duafa dan orang-orang miskin. Dengan demikian, tanah yang harusnya terbuang sia-sia dapat diaktifkan sehingga menghasilkan manfaat yang lebih banyak dan dirasakan oleh semua pihak. Sebenarnya, masih banyak program-program lain yang sudah dikembangkan dan telah menghasilkan. Akan tetapi, beberapa program terbaru dan sering mendapat sorotan dalam hal legalitasnya adalah beberapa program yang telah disebutkan tadi. Namun, dari semua program yang ada, hampir semua lembaga memegang konsep utama dalam wakaf, yaitu mempertahankan asetnya serta mengalirkan keuntungannya kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif. Pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah.
dan nazir atau pengelola wakaf yang kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan pewakafan sehingga terjadi banyak penyimpangan dan juga kurang amanah. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif, masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan pengembangan benda wakaf yang secara produktif. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan dan kerja keras kita untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma terhadap pengelolaan harta wakaf. Kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap pengembangan dan pemberdayaan wakaf sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.